Halo semuanya, kenalin aku Divani Hairunisa, biasa dipanggil Divani dari kelas 4C, dan di video ini aku mau berbagi informasi mengenai mitigasi dari bencana tsunami dan peran ahli gizi dalam manajemen penanggulangan bencana tsunami. Jadi yuk kita simak videonya. Sepanjang sejarah, sejumlah bencana tsunami terbesar pernah melanda Indonesia. Akibat bencana alam tersebut, ratusan hingga ribuan orang menjadi korban meninggal dunia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat bencana tsunami terbesar di Indonesia terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam. Jumlah korban meninggal dunia dari peristiwa alam tsunami Aceh itu disebut mencapai 227.898 jiwa. Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 skala Richter mengguncang kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada hari Jumat 28 September 2018 pada pukul 17.02 WIB. Pasca gempa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini tsunami. Meski dicabut pada pukul 17.37 WIB, tsunami diketahui melanda sejumlah wilayah antara lain Palu, Donggala, dan juga Mamuju. Menurut analisis sementara dari para ahli tsunami, di antaranya Institut Teknologi Bandung ITB, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, dan Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi BPPT yang dikutip oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, tsunami di Palu disebabkan oleh dua hal. Pertama, di bagian Teluk Palu, tsunami disebabkan oleh adanya longsoran sedimen dasar laut di kedalaman 200 hingga 300 meter. Sedimen dari sungai-sungai yang bermuara di Teluk Palu belum terkonsolidasi kuat sehingga runtuh dan longsor saat gempa sehingga memicu terjadinya tsunami. Dan penyebab yang kedua adalah terjadinya tsunami di Palu Donggala dan sekitarnya disebabkan oleh gempa lokal yang mana gempa ini terjadi di bagian luar dari Teluk Palu itu sendiri. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Danggola mengemukakan bahwa menurut hasil verifikasi terkini dampak bencana alam 28 September 2018, jumlah korban jiwa akibat gempa bumi, tsunami, dan juga likuifaksi mencapai 4.340 orang. Di mana jumlah korban meninggal dunia yang teridentifikasi di Kota Palu sekitar 2.141 orang, Kabupaten Sigi 289 orang, Donggala 212 orang, dan Parigi Motong 15 orang atau total 2.657 orang. Selain itu ada 667 orang yang tidak ditemukan dan 1.016 jenazah korban meninggal yang tidak bisa diidentifikasi, 1.016 sehingga total korban jiwa mencapai total 4.340 orang. Dalam situasi bencana, apapun bentuk dan penyebabnya akan ada implikasi pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular atau penyakit berpotensi wabah setelah bencana. Beberapa penyakit menular pasca bencana terutama setelah tsunami yang harus diwaspadai antara lain kolera, diare, malaria, infeksi dada, demam berdarah dengue, tipoid, hepatitis A, infeksi vagina, dan penyakit anak-anak. Dampak bencana selalu berpengaruh terhadap pembangunan. Bencana dalam skala cukup besar langsung menyusutkan kapasitas produktif dalam skala besar yang berakibat pada kerugian finansial yang juga besar. Bahkan, pertumbuhan pembangunan di wilayah terdampak bencana menjadi minus atau mengalami kemunduran dalam rentang waktu tertentu. Dan dampak kerugian dan juga kerusakan di sektor pemukiman adalah paling besar dikarenakan luas dan juga masifnya dampak bencana yang terjadi. Ruang lingkup gizi dalam penanggulangan bencana terdiri dari satu pra-bencana, yang kedua situasi keadaan darurat bencana, yang dimana terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan juga transisi darurat, dan yang terakhir ada pasca bencana. Tahapan penanganan gizi dalam situasi darurat, yang pertama pada saat pra-bencana yaitu sebelum terjadi bencana, meliputi pembekalan,
pelatihan petugas, rencana kontingensi, dan juga pengumpulan data awal. Selain itu juga adanya penyiapan masyarakat yang dimulai dari simulasi dan adanya juga cadangan makanan. Yang kedua, pada saat terjadi bencana, yaitu di keadaan darurat bencana, dapat dilakukan tahap penyelamatan seperti dilakukan upaya agar korban bencana tidak lapar dan dapat mempertahankan status gizinya. Dan yang selanjutnya adalah tahap tanggap darurat, yaitu dilakukan intervensi atau penanganan gizi sesuai dengan masalah gizi yang dihadapi. Dan untuk yang terakhir, pada tahap pasca bencana dapat dilakukan suatu rehabilitasi dan rekonstruksi pada sistem pangan dan juga gizi yang ada, serta dilakukan pemantauan dan juga evaluasi. Bencana alam datang dengan membawa duka dan pelajaran. Duka bagi mereka yang terkena dampak bencana, dan pelajaran supaya kita dapat lebih waspada dan lebih siaga dalam menghadapi bencana yang serupa. Oleh karena itu, pahami, kenali, dan tangani. Pahami bencananya, kenali bahaya yang ditimbulkan, dan tangani dengan mitigasi pra, saat, dan pasca. Oke? I hope you guys enjoyed this video and don't forget to give this video a thumbs up. See you!